Selamat pagi, Miss Hani dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan membahas mengenai PSAK 221, yaitu pengaruh perubahan kurs valuta asing. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Rahmawati dengan NIM 2024-50278, dan rekan saya ada Jesslyn Edelweiss dengan NIM belakang 137, ada Jillian Anastasia dengan NIM belakang 361, dan Jessica Hana Florencia dengan NIM belakang 371. Next. Oke, jadi di pendahuluan ini yang pertama ada next. Tujuan. Nah, di paragraf pertama itu menjelaskan bahwa entitas dapat melakukan aktivitas luar negeri dengan dua cara, yaitu melalui transaksi dalam mata uang asing atau dengan memiliki kegiatan usaha di luar negeri seperti cabang atau anak perusahaan. Entitas juga dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Oleh karena itu, PSAK ini sebenarnya mengatur cara untuk mencatat transaksi valuta asing, memasukkan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan, serta menjabarkannya ke mata uang penyajian. Nah, di paragraf kedua itu menjelaskan permasalahan utama dalam standar ini, yaitu menentukan kurs mana yang harus digunakan dan bagaimana cara melaporkan dampak perubahan kurs tersebut dalam laporan keuangan. Next. Next itu selanjutnya ada ruang lingkup. Nah, di paragraf ketiga ini akan menjelaskan bahwa PSAK 221 diterapkan pada beberapa hal. Yang pertama, pada akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali untuk transaksi derivatif tertentu yang diatur dalam standar lain. Yang kedua, pada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan entitas, misalnya melalui konsolidasi atau metode ekuitas. Dan yang terakhir, pada penjabaran laporan keuangan entitas ke dalam mata uang penyajian. Di paragraf keempat, menjelaskan bahwa sebagian derivatif valuta asing telah diatur dalam PSAK 109 tentang instrumen keuangan, sehingga tidak termasuk ruang lingkup PSAK 221. Namun, derivatif valuta asing yang tidak diatur dalam PSAK 109, seperti derivatif yang melekat pada kontrak lain, tetap termasuk dalam PSAK 221. Selain itu, PSAK 221 juga berlaku saat entitas menjabarkan jumlah terkait derivatif dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian dalam laporan keuangan. Next. Pada paragraf kelima, menjelaskan bahwa PSAK 221 tidak berlaku untuk akuntansi lindung nilai atau hedging terhadap valuta asing, termasuk lindung nilai atas investasi neto di kegiatan usaha luar negeri, karena hal tersebut diatur dalam standar lain, yaitu PSAK 109. Di paragraf ke-6 dijelaskan bahwa PSAK 221 juga berlaku ketika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Standar ini mengatur syarat agar laporan tersebut tetap dianggap sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selain itu, jika ada penjabaran informasi keuangan ke mata uang asing yang tidak memengaruhi laporan keuangan utama, PSAK 221 juga mengatur informasi apa saja yang harus diungkapkan oleh entitas. Di paragraf ke-7 menjelaskan bahwa ketentuan dalam PSAK 221 tidak diterapkan pada penyajian laporan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam valuta asing maupun penjabaran arus kas dari kegiatan usaha luar negeri. Next. Nah, selanjutnya itu ada definisi di paragraf ke-8, yaitu pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan-pernyataan. Yang pertama, ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Merupakan jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Yang kedua, kegiatan usaha luar negeri merupakan entitas anak, asosiasi, pengaturan bersama, cabang dari entitas pelapor yang menjalankan aktivitas di negara atau menggunakan mata uang berbeda dari entitas pelapor. Yang ketiga, kelompok usaha adalah suatu entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Yang keempat, kurs. Kurs merupakan rasio pertukaran untuk dua mata uang.
Yang kelima, kurs penutup adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan. Yang keenam, kurs spot adalah kurs untuk realisasi segera. Yang ketujuh, mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Yang kedelapan, mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang kesembilan, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang ke-10, pos moneter. Pos moneter adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Yang ke-11 ada valuta asing, adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. Dan yang terakhir selisih kurs, adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Next. Ada penguraian definisi di paragraf ke-9, yaitu menjelaskan bagaimana entitas menentukan mata uang fungsional, yaitu mata uang yang digunakan dalam lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi. Dalam menentukan mata uang fungsional, entitas mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, yaitu mata uang yang disebutkan dalam poin pertama, yaitu mata uang yang paling memengaruhi harga jual barang dan jasa. Biasanya, ini adalah mata uang yang digunakan dalam penetapan harga sekaligus dalam penyelesaian transaksi penjualan. Yang kedua, yaitu mata uang dari negara yang kondisi persaingan dan peraturannya paling memengaruhi harga jual barang dan jasa entitas. Nah, yang kedua itu, di poin B-nya itu ada mata uang yang paling memengaruhi biaya-biaya perusahaan, seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lainnya dalam proses pengadaan barang atau jasa. Di paragraf ke-10, itu menjelaskan faktor tambahan yang dapat menjadi bukti dalam menentukan mata uang fungsional. Yang pertama, itu ada mata uang yang digunakan dalam aktivitas pendanaan. Biasanya dari penerbitan utang atau penerbitan saham. Dan yang kedua, itu ada mata uang yang digunakan untuk menyimpan atau menahan penerimaan kas dari aktivitas operasi perusahaan. Next. Di paragraf ke-11 itu ada menjelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional untuk kegiatan usaha luar negeri. Yang pertama, ada apakah aktivitas kegiatan usaha luar negeri tersebut hanya merupakan perpanjangan dari entitas pelapor atau memiliki tingkat otonomi yang signifikan. Misalnya, jika kegiatan usaha luar negeri hanya menjual barang dari entitas pelapor, lalu hasilnya dikirim kembali ke entitas pelapor, maka itu dianggap sebagai perpanjangan dari entitas pelapor. Contoh, kalau misalnya kegiatan usaha luar negeri memiliki otonomi signifikan, jika mengakumulasikan kas dan pos moneter lain, lalu menimbulkan beban, menghasilkan penghasilan, dan mengatur pinjaman dengan menggunakan mata uang lokalnya. Yang kedua, apakah transaksi antara kegiatan usaha luar negeri dengan entitas pelapor memiliki proporsi yang tinggi atau rendah? Yang ketiga, apakah arus kas dari kegiatan usaha luar negeri secara langsung memengaruhi arus kas entitas pelapor dan tersedia untuk dikirim ke entitas pelapor? Dan yang terakhir, apakah arus kas dari kegiatan usaha luar negeri cukup untuk membayar kewajibannya sendiri tanpa bergantung pada dana dari entitas pelapor? Next. Paragraf ke-12 menjelaskan bahwa dalam beberapa kondisi, indikator untuk menentukan mata uang fungsional itu bisa bercampur sehingga tidak langsung jelas mana yang paling tepat. Jika terjadi hal seperti ini, manajemen perlu menggunakan pertimbangan untuk menentukan mata uang yang paling mencerminkan pengaruh ekonomi dari transaksi, peristiwa, dan kondisi entitas. Dalam menentukan hal tersebut, manajemen akan memprioritaskan indikator utama di paragraf 9, lalu mempertimbangkan indikator tambahan di paragraf 10 dan 11 sebagai pendukung. Selanjutnya, di paragraf ke-13 itu menjelaskan mata uang fungsional suatu entitas sebenarnya mencerminkan transaksi, peristiwa, dan kondisi ekonomi utama yang memengaruhi entitas tersebut.
Karena itu, setelah mata uang fungsional ditentukan, biasanya mata uang tersebut tidak berubah. Perubahan terjadi jika memang ada perubahan yang signifikan pada transaksi, peristiwa, atau kondisi ekonomi yang mendasarinya. Selanjutnya di paragraf ke-14 itu menjelaskan kondisi khusus jika ada mata uang fungsional yang berasal dari ekonomi yang mengalami hiperinflasi. Nah, kalau dalam kondisi tersebut, laporan keuangan entitas harus disajikan kembali sesuai dengan standar lain yang mengatur tentang pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi, yaitu dalam PSAK 229. Selain itu, entitas juga tidak dapat menghindari ketentuan ini dengan cara menggunakan mata uang lain sebagai mata uang fungsional yang berbeda dari yang seharusnya ditentukan berdasarkan standar. Next. Pada paragraf ke-15, menjelaskan bahwa entitas bisa saja memiliki pos moneter yang berupa tagihan atau utang yang berkaitan dengan kegiatan usaha luar negeri. Pos moneter ini biasanya merupakan piutang atau utang jangka panjang yang penyelesaiannya tidak direncanakan dalam waktu dekat atau kemungkinan besar tidak akan diselesaikan dalam waktu dekat. Karena itu, pos tersebut pada dasarnya dianggap sebagai bagian dari investasi neto entitas pada kegiatan usaha luar negeri. Namun yang termasuk di sini bukan piutang usaha atau utang usaha biasa, melainkan lebih kepada hubungan pendanaan jangka panjang antara entitas dengan kegiatan usaha luar negeri. Di paragraf 15A itu menjelaskan contoh kondisi dalam kelompok usaha seperti adanya entitas induk dan beberapa entitas anak. Jika satu entitas memberikan pinjaman kepada entitas lain yang merupakan kegiatan usaha luar negeri dan tidak direncanakan untuk diselesaikan dalam waktu dekat, maka pinjaman tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari investasi neto entitas induk pada kegiatan usaha luar negeri. Hal ini juga bisa terjadi walaupun transaksi dilakukan antar entitas anak dalam satu kelompok usaha. Next. Pada paragraf ke-16, dijelaskan mengenai pengertian dari pos moneter, yaitu aset atau liabilitas yang berkaitan dengan hak untuk menerima atau kewajiban untuk membayar sejumlah unit mata uang yang jumlahnya tetap atau dapat ditentukan. Contohnya seperti kewajiban pensiun yang dibayar dalam kas, provisi yang diselesaikan dengan kas, utang sewa, atau dividen yang sudah diakui sebagai liabilitas. Selain itu, kontrak yang menghasilkan penerimaan atau pembayaran kas dengan jumlah yang dapat ditentukan juga termasuk dalam pos moneter. Sebaliknya, jika suatu aset atau kewajiban tidak melibatkan jumlah kas yang tetap atau dapat ditentukan, maka hal tersebut termasuk ke dalam pos non-moneter. Contohnya itu seperti aset persediaan, aset tetap, goodwill, dan aset tak berwujud lainnya. Next. Di paragraf ke-17, menjelaskan bahwa dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas baik yang berdiri sendiri maupun yang memiliki kegiatan usaha luar negeri seperti entitas induk, anak, atau cabang harus menentukan terlebih dahulu mata uang fungsionalnya sesuai dengan paragraf 9 sampai 14. Setelah itu, baru deh entitas menjabarkan pos-pos yang menggunakan valuta asing ke dalam mata uang fungsional tersebut. Lalu, melaporkan dampak penjabaran itu dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan pada paragraf 20 sampai dengan 37 dan paragraf 50. Di paragraf ke-18, itu menjelaskan bahwa suatu entitas pelapor biasanya terdiri dari beberapa entitas, misalnya entitas induk dan entitas anak, serta bisa memiliki investasi pada entitas lain atau cabang. Karena itu, hasil dan posisi keuangan setiap entitas harus dijabarkan ke dalam mata uang yang digunakan entitas pelapor untuk menyajikan laporan keuangan. Standar ini juga memperbolehkan penggunaan mata uang lain sebagai mata uang penyajian. Jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang penyajian, maka harus dijabarkan dengan sesuai paragraf 38 sampai dengan 50. Next. Di paragraf ke-19, menjelaskan bahwa standar ini juga memperbolehkan entitas, baik entitas yang berdiri sendiri maupun yang menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai lampiran laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PSAK 227 untuk menyajikan laporan keuangannya menggunakan mata uang selain mata uang fungsional. Namun, jika mata uang dengan
Jika mata uang penyajian yang digunakan berbeda dengan mata uang fungsional, maka hasil dan posisi keuangan entitas tersebut harus dijabarkan terlebih dahulu ke dalam mata uang penyajian sesuai dengan ketentuan pada paragraf 38 sampai dengan 50. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hana. Terima kasih Alia untuk penjelasannya. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Boleh di next slide? Di paragraf 20 ini akan membahas mengenai pengakuan awal. Transaksi valuta asing adalah transaksi yang menggunakan mata uang asing atau yang penyelesaiannya dilakukan dalam mata uang asing. Transaksi ini mencakup pembelian atau penjualan barang dan jasa dengan harga dalam mata uang asing. Kegiatan pinjam meminjam dalam mata uang asing, serta perolehan atau pelepasan aset dan penyelesaian liabilitas yang didemonisasikan dalam mata uang asing. Boleh di next slide? Paragraf 21, pada saat pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional entitas. Oleh karena itu, jumlah dalam mata uang asing perlu dikonversi menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Di paragraf 22, tanggal transaksi adalah saat transaksi pertama kali memenuhi kriteria pengakuan sesuai standar akuntansi. Dalam praktik, entitas dapat menggunakan kurs rata-rata, misalnya mingguan atau bulanan, untuk mempermudah pencatatan. Namun, jika nilai tukar berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata menjadi kurang tepat karena dapat menghasilkan nilai yang tidak akurat. Next. Di paragraf 23 mengenai pelaporan pada akhir periode berikutnya. Pada akhir periode pelaporan, pos dalam valuta asing perlu dijabarkan kembali. Pos moneter dijabarkan menggunakan kurs penutup, pos non-moneter berbasis biaya historis menggunakan kurs pada tanggal transaksi, sedangkan pos non-moneter yang diukur dengan nilai wajar menggunakan kurs pada saat nilai wajar tersebut ditentukan. Next. Jumlah tercatat suatu pos ditentukan sesuai standar akuntansi yang relevan. Sebagai contoh, aset tetap dapat diukur dengan biaya historis atau nilai wajar. Jika nilainya dinyatakan dalam mata uang asing, maka nilai tersebut tetap harus dijabarkan ke dalam mata uang fungsional sesuai ketentuan yang berlaku. Next slide. Paragraf 25, dalam beberapa kasus, jumlah tercatat ditentukan melalui perbandingan beberapa nilai. Misalnya, pada persediaan digunakan nilai lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Hal yang sama berlaku pada aset yang mengalami penurunan nilai, yaitu dibandingkan antara jumlah tercatat dan jumlah terpulihkan. Jika aset non-moneter tersebut diukur dalam valuta asing, maka perbandingan dilakukan setelah masing-masing nilai dijabarkan. Biaya perolehan atau jumlah tercatat dijabarkan dengan kurs pada tanggal penentuan nilai. Sedangkan nilai realisasi neto atau jumlah terpulihkan dijabarkan dengan kurs pada saat nilai tersebut ditentukan, misalnya kurs penutup. Perbedaan hasil perbandingan ini dapat menimbulkan rugi penurunan nilai dalam mata uang fungsional yang tidak selalu sama dengan yang muncul dalam valuta asing. Next slide. Di paragraf 26, jika tersedia lebih dari satu kurs, maka digunakan kurs yang paling mencerminkan penyelesaian arus kas masa depan dari transaksi atau saldo tersebut, seolah-olah arus kas terjadi pada tanggal pengukuran. Namun, jika pertukaran antara dua mata uang untuk sementara tidak dapat dilakukan, maka digunakan kurs pertama yang tersedia ketika pertukaran kembali memungkinkan. Boleh di next slide lagi? Di paragraf 27 membahas pengakuan selisih kurs. Dalam pengakuan selisih kurs terdapat perlakuan khusus jika terkait dengan akuntansi lindung nilai sesuai PSAK 109. Selisih kurs pada pos moneter yang memenuhi kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai, misalnya dalam lindung nilai arus kas, tidak langsung diakui dalam laba rugi, tetapi terlebih dahulu diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang lindung nilai tersebut masih efektif. Di paragraf 28, secara umum, selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter atau dari penjabaran dengan kurs yang berbeda dibandingkan saat pengakuan awal akan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya, kecuali terdapat ketentuan khusus. Next slide.
Di paragraf 29, jika pos moneter berasal dari transaksi valuta asing dan terjadi perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian, maka akan timbul selisih kurs. Jika diselesaikan dalam periode yang sama, seluruh selisih diakui pada periode tersebut. Namun, jika diselesaikan pada periode berikutnya, selisih kurs diakui sesuai perubahan kurs di masing-masing periode sampai tanggal penyelesaian. Di paragraf 30, untuk pos non-moneter, pengakuan selisih kurs mengikuti pengakuan keuntungan atau kerugiannya. Jika diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka selisih kurs juga diakui di sana. Jika diakui dalam laba rugi, maka selisih kurs juga diakui dalam laba rugi. Next slide. Di paragraf 31, beberapa standar lain mensyaratkan keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, seperti pada revaluasi aset tetap dalam PSAK 216. Jika aset tersebut dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai revaluasi dijabarkan dengan kurs pada tanggal penentuan nilai, dan selisih kurs yang timbul juga diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Di paragraf 32, selisih kurs pada pos moneter yang menjadi bagian dari investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri memiliki perlakuan berbeda tergantung laporan keuangannya. Dalam laporan keuangan tersendiri atau laporan individual, selisih kurs diakui dalam laba rugi. Namun, dalam laporan keuangan konsolidasian, selisih kurs diakui terlebih dahulu dalam penghasilan komprehensif lain, dan baru direklasifikasi ke laba rugi saat investasi tersebut dilepaskan. Next slide. Di paragraf 33, pengakuan selisih kurs juga dipengaruhi oleh mata uang yang digunakan. Jika menggunakan mata uang fungsional entitas pelapor, selisih kurs muncul di laporan kegiatan usaha luar negeri. Jika menggunakan mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri, selisih kurs muncul di laporan entitas pelapor. Jika menggunakan mata uang lain, selisih kurs dapat muncul di kedua laporan. Dalam laporan konsolidasian atau metode ekuitas, selisih kurs tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Next slide. Di paragraf 34, jika pencatatan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional, maka saat penyusunan laporan keuangan, seluruh jumlah tersebut harus dijabarkan ke mata uang fungsional. Proses ini mengikuti ketentuan sebelumnya, sehingga hasilnya mencerminkan kondisi seolah-olah sejak awal dicatat dalam mata uang fungsional. Misalnya, pos moneter menggunakan kurs penutup dan pos non-moneter berbasis biaya historis menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Next slide. Di paragraf 35 membahas perubahan dalam mata uang fungsional. Jika terjadi perubahan mata uang fungsional, entitas tidak mengubah data periode sebelumnya. Perubahan tersebut diterapkan secara prospektif, yaitu mulai dari tanggal terjadinya perubahan dengan menggunakan mata uang fungsional yang baru. Di paragraf 36, mata uang fungsional mencerminkan kondisi ekonomi utama yang memengaruhi entitas. Oleh karena itu, perubahan hanya dilakukan jika terdapat perubahan pada transaksi, peristiwa, atau kondisi yang mendasarinya. Sebagai contoh, perubahan pada mata uang yang paling mempengaruhi harga jual dan jasa dapat menyebabkan perubahan mata uang fungsional. By the next slide. Di paragraf 37, dampak perubahan mata uang fungsional juga diterapkan secara prospektif. Sejak tanggal perubahan, seluruh pos dijabarkan ke dalam mata uang fungsional yang baru menggunakan kurs pada tanggal tersebut. Untuk pos non-moneter, hasil penjabaran tersebut diberlakukan sebagai biaya historis yang baru. Sementara itu, selisih kurs dari penjabaran kegiatan usaha luar negeri yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain tetap disajikan dalam ekuitas dan tidak direklasifikasi ke laba rugi sampai kegiatan usaha tersebut dilepaskan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Jesslyn. Terima kasih. Baik, terima kasih Hana. Nah, sekarang saya akan melanjutkan mengenai bagaimana prosedur jika kita menggunakan mata uang penyajian yang berbeda dengan mata uang fungsional. Boleh di next? Nah, mulai dari bagian pertama yaitu konsep dasarnya. Pertama kita lihat di paragraf 38, secara umum di Indonesia kita memang menggunakan rupiah, namun standar akuntansi memperbolehkan sebuah entitas untuk menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang lain. Nah, kenapa ini dilakukan?
Contoh paling mudahnya adalah saat sebuah grup usaha punya anak perusahaan di luar negeri. Si anak perusahaan menggunakan dolar, tetapi induknya di Indonesia menggunakan mata uang rupiah. Agar laporan keuangan mereka bisa digabung atau dikonsolidasikan, semua angka harus diterjemahkan ke dalam satu mata uang bersama. Nah, inilah yang kita sebut sebagai proses penjabaran. Boleh di next? Nah, ini bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, di paragraf 39 memberikan panduan untuk entitas yang mata uang fungsionalnya berada di ekonomi normal atau bukan hiperinflasi. Ada tiga aturan baku yang harus kita ikuti. Yang pertama ada di poin A, soal neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi semua aset dan liabilitas kita termasuk angka perbandingannya harus dijabarkan menggunakan kurs penutup. Nah, apa itu kurs penutup? Yaitu kurs tepat pada tanggal laporan keuangan itu dibuat, misalnya kurs di tanggal 31 Desember. Nah, di poin kedua yaitu poin B soal laba rugi. Untuk pendapatan, penghasilan, dan beban, kita menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Jadi kalau ada penjualan di bulan Maret, ya pakai kurs Maret. Kalau ada biaya di bulan Juli, ya pakai kurs di bulan Juli. Nah, habis itu yang ketiga di poin C soal selisihnya. Karena kita pakai kurs yang berbeda antara neraca dan laba rugi, pasti hasilnya tidak akan balance. Nah, selisih hitungannya itu tidak boleh dianggap sebagai laba atau rugi perusahaan, melainkan harus diakui di penghasilan komprehensif lain atau OCI. Nah, boleh di next? Nah, mungkin teman-teman mikir, duh kalau transaksi perusahaan ada ribuan setiap hari, apa kita harus cek kursnya satu-satu setiap tanggal transaksi? Nah, di sini paragraf 40 kasih solusi praktis. Standar akuntansi memperbolehkan kita menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut. Atau misalnya rata-rata kurs selama 1 tahun untuk menjabarkan pendapatan dan beban di laporan laba rugi. Nah, ini jauh lebih memudahkan kerja tim akuntansi, tapi ada syaratnya. Jika nilai kurs mata uang tersebut bergerak sangat ekstrim atau berfluktuasi secara signifikan atau naik turunnya sangat tajam, maka penggunaan kurs rata-rata menjadi tidak tepat. Dalam kondisi yang liar seperti itu, kita tetap diwajibkan menggunakan kurs yang sebenarnya pada tanggal transaksi agar laporan keuangan tetap mencerminkan realitas ekonomi yang jujur. Nah, boleh di next? Nah, selanjutnya di paragraf 41 muncul pertanyaan kenapa muncul selisih. Nah, paragraf 41 menjelaskan bahwa selisih ini muncul karena kita memakai campuran kurs. Aset pakai kurs menutup, sementara beban pakai kurs transaksi. Selisih ini tidak diakui sebagai laba atau rugi di laporan berjalan. Kenapa? Karena perubahan kurs ini dianggap tidak punya pengaruh langsung terhadap arus kas perusahaan saat ini. Jadi, selisih ini kita simpan dulu di bagian ekuitas secara terpisah sampai nanti unit usaha di luar negeri itu dijual atau dilepaskan. Boleh di next? Nah, selanjutnya, bagaimana jika kita berhadapan dengan ekonomi hiperinflasi? Kondisi ini terjadi ketika nilai mata uang sebuah negara jatuh secara ekstrim dan harga-harga melonjak tidak terkendali. Karena kondisinya tidak normal, maka aturannya pun berbeda dari paragraf sebelumnya. Ada dua poin utama yang diatur dalam paragraf 42. Yang A, ada pukul rata dengan kurs penutup, yaitu berbeda dengan ekonomi stabil di kondisi hiperinflasi ini, seluruh angka baik itu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, hingga beban, semua wajib dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan keuangan terbaru. Jadi, kita tidak lagi membedakan kurs antara neraca dan laba rugi. Semua langsung dikonversi menggunakan kurs di hari terakhir periode laporan. Nah, yang di B, angka perbandingan atau komparatif. Untuk angka pembanding dari tahun sebelumnya, jika kita menjabarkannya ke mata uang yang stabil atau non-hiperinflasi, maka kita tidak perlu menyesuaikan lagi angka tersebut dengan perubahan harga atau kurs yang baru. Kita cukup menggunakan angka yang sudah dilaporkan di tahun lalu secara apa adanya. Boleh di next? Nah, menyambung poin sebelumnya tentang ekonomi yang sedang tidak stabil atau hiperinflasi di paragraf 43, dijelaskan aturan tambahannya. Jadi gini, sebelum kita jabaran laporan keuangan tersebut ke mata uang penyajian entitas, wajib menyajikan kembali atau mengupdate laporan keuangannya sesuai dengan aturan akuntansi ekonomi hiperinflasi. Kita harus sesuaiin dulu angkanya dengan tingkat harga yang berlaku, kecuali jika kita menjabarkannya ke mata uang yang stabil atau non-hiperinflasi. Maka kita ikuti aturan praktis yang tadi di paragraf 42. Intinya, kita harus memastikan angka yang kita jabarin itu sudah mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, boleh di next. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kegiatan usaha luar negeri di paragraf 44. Bagian ini
menjembatani aturan antara prosedur yang sudah kita bahas sebelumnya, paragraf 38 sampai 43, dengan proses penggabungan laporan keuangan. Intinya adalah aturan ini wajib diterapkan saat kita memiliki kegiatan usaha di luar negeri, seperti kantor cabang atau anak perusahaan yang ingin kita masukkan ke dalam laporan keuangan induk perusahaan. Caranya bisa melalui metode konsolidasi atau penggabungan penuh atau metode ekuitas atau pengakuan investasi. Jadi paragraf 44 ini memastikan bahwa semua unit usaha kita di luar negeri berbicara dalam bahasa mata uang yang sama sebelum digabungkan. Nah, boleh di next. Lalu di paragraf 45 kita membahas teknis penggabungannya. Secara umum prosedurnya mengikuti standar konsolidasi normal, yaitu menghapus saldo utang piutang antar perusahaan dalam satu grup agar tidak terjadi pencatatan ganda. Namun, ada satu pengecualian penting, selisih kurs dari pos moneter atau seperti pinjaman uang antar perusahaan tidak boleh dihapus atau dieliminasi begitu saja. Kenapa? Karena pinjaman antara mata uang itu mengandung risiko nyata akibat fluktuasi kurs. Oleh karena itu, selisih kurs itu tetap harus diakui dalam laporan laba rugi atau dalam kondisi tertentu disimpan di dalam ekuitas sampai unit usaha luar negeri tersebut benar-benar dilepaskan. Boleh di next? Nah, ada kalanya tanggal tutup buku antar anak perusahaan di luar negeri berbeda dengan induknya di Indonesia. Paragraf 46 memberikan solusinya. Idealnya, mereka harus buat laporan tambahan dengan tanggal yang sama. Tapi kalau tidak bisa, PSAK memperbolehkan perbedaan tanggal, maksimal 3 bulan. Syaratnya, kita harus melakukan penyesuaian jika ada peristiwa atau perubahan kurs yang signifikan di antara jeda waktu tersebut. Jadi meskipun tanggalnya beda sedikit, angka yang disajikan tetap harus akurat dan relevan dengan kondisi saat induk perusahaan melaporkan keuangannya. Terakhir, di paragraf 47, ini membahas soal goodwill atau penyesuaian nilai wajar saat kita membeli perusahaan di luar negeri. Aturannya tegas, goodwill ini dianggap sebagai aset milik unit usaha luar negeri tersebut. Artinya, goodwill itu dicatat dalam mata uang fungsional mereka di sana, bukan mata uang kita di sini. Akibatnya, setiap kali kita buat laporan keuangan, nilai goodwill ini juga harus dijabarkan ulang menggunakan kurs penutup. Jadi nilainya bisa berubah-ubah di laporan konsolidasi kita tergantung pergerakan kurs. Nah, boleh di next. Nah, sekarang kita sampai di bagian apa yang terjadi kalau kita jual atau lepasin unit usaha di luar negeri tersebut. Berdasarkan paragraf 48, tadi di poin sebelumnya, saya bilang kalau selisih kurs itu disimpan dulu di bagian ekuitas atau OCI. Nah, saat unit usaha itu dijual atau dilepaskan, simpanan selisih kurs tadi harus dikeluarkan, kita pindahkan atau direklasifikasikan dari ekuitas ke laporan laba rugi. Jadi selisih kurs yang selama ini hanya angka di atas kertas, kini resmi diakui sebagai keuntungan atau kerugian nyata saat pelepasan terjadi. Di paragraf 48A, kita membahas kriteria apa saja yang dianggap sebagai pelepasan. Sebagian, namun pelakuannya sama dengan pelepasan seluruhnya. Ada dua poin utama. Poin A, hilangnya pengendalian. Ini terjadi ketika kita menjual anak saham perusahaan di luar negeri sampai kita tidak punya lagi kuasa atau pengendalian atas perusahaan tersebut. Meskipun kita masih punya sisa sedikit saham di sana, tapi karena kita sudah bukan bosnya lagi, itu sudah dianggap pelepasan. Nah, poin B menjadi aset keuangan biasa. Ini terjadi jika sisa saham yang kita miliki di perusahaan asosiasi atau ventura bersama di luar negeri nilainya sudah sangat kecil, sehingga sisa saham itu hanya dianggap sebagai aset keuangan biasa atau investasi pasif, bukan lagi sebagai pengaruh signifikan. Nah, boleh di next. Lanjut ke paragraf 48B. Di sini kita bicara soal nasib jatah memegang saham lain atau kepentingan non-pengendali atau KNP. Saat anak perusahaan di luar negeri itu kita lepas, maka saldo tabungan selisih kurs yang merupakan jatah milik memegang saham minoritas harus dihapus atau dihentikan pengakuannya. Tapi ada catatan penting, jatah mereka ini tidak boleh dipindahkan ke laporan laba rugi perusahaan induk, jadi kita hanya mengurus jatah kita sendiri. Jatah mereka cukup kita hapuskan dari pembukuan. Kemudian di paragraf 48C ini ada aturan soal proporsional. Jika kita menjual sebagian saham anak perusahaan, tapi kita tetap menjadi pengendali atau masih punya kuasa penuh, maka kita hanya perlu membagi ulang selisih kursnya secara adil kepada pemegang saham minoritas. Namun, jika adalah sebagian pada perusahaan lain atau seperti perusahaan asosiasi, maka hanya sebagian kecil dari selisih kurs atau sesuai presentasi yang dijual yang boleh kita pindahkan ke laporan laba rugi.
Terakhir, di paragraf 48D, ini adalah definisi penegas. Intinya, setiap ada pengurangan kepemilikan saham kita di unit usaha luar negeri, itu disebut sebagai lepasan sebagian, kecuali jika pengurangan tersebut menyebabkan kita kehilangan kendali, seperti yang dibahas di 48A tadi. Maka itu langsung dianggap sebagai pelepasan penuh, bukan sekedar pelepasan sebagian lagi. Boleh di next. Nah, poin di paragraf 49 ini sangat krusial. Pelepasan itu bisa berupa penjualan, likuidasi, atau penarikan modal. Tapi ingat, jika nilai investasi kita turun karena perusahaan di luar negeri itu rugi, atau karena penurunan nilai aset atau impairment, itu bukan dianggap pelepasan sebagian. Jadi meskipun nilai investasinya mengecil, kita tidak boleh mencairkan simpanan selisih kurs di ekuitas tadi ke laba rugi. Selisih kurs tetap tersimpan di sana sampai unit usaha tersebut benar-benar dijual atau ditutup. Nah, boleh di next. Terakhir, di paragraf 50 mengingatkan kita bahwa semua keuntungan atau kerugian kurs yang kita bahas dari awal tadi pasti ada konsekuensi pajaknya. Dunia akuntansi itu tidak berdiri sendiri. Setiap ada selisih kurs yang timbul, baik dari transaksi maupun dari penjabaran laporan keuangan, kita harus mengacu pada PSAK 212 tentang pajak penghasilan. Jadi kita harus selalu berkoordinasi dengan tim pajak untuk menghitung apakah ada pajak tangguhan yang timbul dari selisih kurs ini. Nah, demikian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jillian. Oke, makasih Jesslyn. Selanjutnya ada pengungkapan di mana pada paragraf 51, dalam paragraf 53 dan 55 hingga 57, dalam kasus suatu kelompok usaha, acuan mata uang fungsional berlaku pada mata uang fungsional dari entitas induk. Pada paragraf 52, entitas mengungkapkan A. Jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 109, yaitu instrumen keuangan. Dan B. Selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan kompresif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Pada paragraf 53, jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut dinyatakan bersama dengan pengungkapan tentang mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan mata uang penyajian yang berbeda. Pada paragraf 54, jika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional, entitas pelapor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, maka fakta dan alasan perubahan dalam mata uang fungsional tersebut akan diungkapkan. Pada paragraf 55, jika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, maka entitas mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh pada SAK Indonesia. Hanya jika entitas mematuhi seluruh persyaratan SAK Indonesia yang berlaku termasuk metode penjabaran sebagaimana dijelaskan di paragraf 39 dan 42. Pada paragraf 56, entitas kadang-kadang menyajikan juga laporan keuangan atau informasi keuangan lain dalam bentuk mata uang yang bukan mata uang fungsionalnya tanpa memenuhi persyaratan di paragraf 55. Contohnya, entitas mungkin mengkonversi hanya terhadap pos tertentu dari laporan keuangannya, atau entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari ekonomi hiperinflasi, mungkin mengkonversi laporan keuangannya ke dalam mata uang lain dengan menjabarkan seluruh pos dengan kurs penutup terkini. Konversi tersebut tidak sesuai dengan SAK Indonesia dan diisyaratkan untuk melakukan pengungkapan yang dijelaskan dalam paragraf 57. Pada paragraf 57, jika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lain dalam mata uang yang berbeda, baik mata uang fungsional maupun mata uang penyajian, dan persyaratan dari paragraf 55 tidak terpenuhi, maka entitas akan A. Mengidentifikasi secara jelas informasi tersebut sebagai informasi tambahan untuk membedakannya dengan informasi yang patuh pada SAK Indonesia. Yang kedua, B, yaitu mengungkapkan mata uang yang digunakan dalam informasi tambahan tersebut. Dan C, mengungkapkan mata uang fungsional entitas dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan tersebut. Berikutnya adalah tanggal efektif dan ketentuan transisi. Pada paragraf 58, entitas menetap
menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2012. Maka fakta tersebut diungkapkan. Pada 58A dikosongkan. Selanjutnya paragraf 59, yaitu entitas menerapkan paragraf 47 secara prospektif untuk seluruh akuisisi yang terjadi setelah awal periode laporan keuangan ketika pernyataan ini pertama kali ditetapkan. Penerapan secara retrospektif paragraf 47 untuk akuisisi terdahulu diperkenankan. Untuk akuisisi kegiatan usaha luar negeri yang diperlakukan secara prospektif tetapi terjadi sebelum tanggal pernyataan ini pertama kali diterapkan jika entitas tidak menyajikan kembali tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, entitas dapat jika tepat memperlakukan goodwill dan penyesuaian atas nilai wajar yang timbul pada akuisisi sebagai aset dan liabilitas entitas, dan bukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri. Sehingga goodwill dan penyesuaian nilai wajar tersebut sudah dinyatakan dalam mata uang fungsional atau merupakan pos non-moneter dalam valuta asing entitas yang dilaporkan menggunakan kurs pada tanggal akuisisi. Selanjutnya pada paragraf 60, seluruh perubahan lain yang dihasilkan dari penerapan pernyataan ini diperlakukan secara retrospektif. Pada 60A hingga 60B dikosongkan, 60C dikosongkan, 60D dikosongkan, 60F dikosongkan, 60F hingga 60H dikosongkan, dan 60I juga dikosongkan. Pada 60J PSAK 19, instrumen keuangan yang mengamandemen paragraf 3, 4, 5, 27, dan 52, serta menghapus paragraf 60C, 60E, dan 60I. Entitas harus menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 109. Pada 60K PSAK 116 yaitu sewa mengamandemen paragraf 16, di mana entitas menerapkan amandemen tersebut ketika PSAK 116 diterapkan. Selanjutnya, pada 60A, entitas yang sebelum menerapkan pernyataan ini pernah melakukan kapitalisasi selisih kurs akibat devaluasi atau depresiasi luar biasa sesuai dengan PSAK 10, di mana transaksi dalam mata uang asing paragraf 20, maka pada saat penerapan pertama kali pernyataan ini tidak mengukur dan menyajikan saldo terkait secara retrospektif. Pada 60B, entitas menerapkan penyesuaian paragraf 3, yaitu 3B, 8, 11, 18, 33, 39, 44 hingga 46, dan 48A secara retrospektif dan definisi nilai wajar dalam paragraf 8 dan 23 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Berikutnya itu penarikan di mana pada paragraf 61 pernyataan ini menggantikan A PSAK 10 di mana transaksi dalam mata uang asing, B PSAK 11 yaitu penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, C yaitu PSAK 52 di mana mata uang pelaporan, dan D pada PSAK 4 interpretasi atas paragraf 20 PSAK 10 tentang alternatif pelakuan yang diizinkan atas selisih kurs. Pada paragraf 62 dikosongkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.